Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini ada barang kiriman servisan dari salah satu subscriber yang ada di mana ya? Pamekasan ya, Pamekasan Jawa Timur. Kirim ke Semarang, di kos saya Semarang. Ini barangnya mesin las temen ya, mesin inverter las IGBT. Katanya IGBT-nya jebol terus gitu temen ya. Udah pernah coba diperbaiki terus masih belum berhasil atau masih belum bisa normal. Ya coba buka dulu ya, kita unboxing. Paket dari Mas siapa ini, saya lupa. Kayak masih keindang ya, cepet mau keburu dipakai gitu. Ya sabar dulu ya Mas, saya mohon ditunggu. Saya mohon kesabarannya karena yang dikerjakan nggak cuma punya sampean Mas, banyak sekali antrian. Ini juga nyambi kuliah juga, jadi nggak langsung dikerjakan secepat itu gitu Mas. Jadi ya perlu sabar, tunggu ya. Soalnya antriannya sebelumnya banyak Mas, nggak cuma punya sampean aja. Terus saya mengerjakannya juga sendirian, nggak ada yang bantu. Masih ngedit video, masih mengerjakan tugas, masih ada kesibukan lain. Jadi ya wajar ya kalau nunggunya agak lama, tapi tetap saya usahakan saya kerjakan sesegera mungkin ya, secepat mungkin gitu ya. Oke, kita unboxing dulu paket kirimannya. Ini mesin las IGBT ya, katanya IGBT yang lama juga dibawakan. Ini kita cek bareng-bareng kondisinya seperti apa teman ya. Kondisi dari mesin las IGBT itu yang dimaksud, mereknya apa saya kurang tahu. Oke, pakingannya kayak gini. Kabel wrap lagi. Oke, saya buka dulu teman. Oke teman, setelah dibuka ini ya isi paketnya tadi, dan ini yang dibawakan tadi ada 2 atau 1 ya, yang satunya satu. Ini saya perlihatkan IGBT nya yang dibawakan. Ini IGBT yang lama 50N60, dan ini mesin inverter lasnya Rino teman ya, Rino IGBT. Di sini ada keterangan di sana nggak begitu kelihatan ya, kameranya ngeblur. Rino, ini Rino 160 atau Rino 200 atau 120 ya, nggak ada serinya. Oke, yang penting langsung dikerjakan aja. Di sini ada 2 dioda ultrafast seperti biasanya, 60N30 ini yang digunakan. Ini apa juga sudah pernah diganti ya, karena ada bekas solderan di sini dioda. Terus ini di bagian bawah sudah ada solderan, jumperan kayak gini dikerik. Ini ada resistor 10 ohm di kaki apa ini, kaki gate atau kaki apa ini. Dan terlihat di dalam sana ada IGBT jebol ya teman tuh ya. Nah ini kan ada masih utuh ya, yang sana tuh jebol tuh, yang dalam tuh jebol ya. Nah jebol kan sampai pecah, jedat nih mesti IGBT ini. Jadi sebelumnya sudah pernah dilakukan servis penggantian IGBT dan setelah digunakan jebol lagi gitu teman. Karena mungkin di bagian BBM nya nggak diapa-apakan, cuma diganti IGBT ya jebol lagi pastinya teman. Oke, untuk Rino yang agak menyulitkan karena dia masih PCB-nya BWM, PCB modul BWM masih dibuat modul sisir seperti ini atau dibuat berdiri seperti ini ya. Jadi untuk servis BWM-nya agak susah, ini harus ekstra sabar karena dia harus melepas ini dulu, modul atau PCB sisirnya ini, baru nanti diganti terus dipasang lagi. Nanti pemasangannya mungkin saya menggunakan kabel jumper biar lebih memudahkan juga dan lebih praktis
ya. Ketika akan ngecek tegangan nggak usah bolak-balik seperti ini ya. Seperti video yang sebelumnya, kiriman dari Lampung itu juga saya beri tambahan kabel jumper biar memudahkan saat proses servis dan pengecekan tegangan maupun frekuensinya. Ini kemungkinan kecurigaan saya ada di BWM, teman, karena IGBT jebol lagi setelah diganti. Saya curiga BWM-nya tidak stabil atau tidak normal ini, karena IGBT sudah diganti dan jebol lagi, terulang kerusakannya. Oke, akan saya coba lepas dulu nih ya IGBT dan diodanya, kita cek bareng-bareng. Nanti kita sekaligus ngecek tegangan suplainya apakah drop atau stabil, dan sekaligus ngecek bagian BWM-nya, teman-teman. Saya penasaran bagian BWM-nya ini normal atau enggak, atau mungkin frekuensinya enggak stabil gitu ya. Karena Rhino itu biasanya frekuensi ada di rentang 39 sampai 40 kHz, teman-teman, untuk frekuensi kerja BWM-nya. Jadi saya penasaran dengan BWM-nya ini apakah normal atau enggak, dan saya penasaran lagi apakah kerusakannya ada benar di BWM ataupun di drivernya. Karena di dalam sana, di dekat sini, sebelum masuk jalur gate IGBT, dia ada rangkaian stabil ya, ada sender, ada resistor, dan ada kapasitor juga di sini. Saya curiga ya mungkin bisa saja di BWM utama ataupun di drivernya setelah di trafo osilator ya. Oke, lanjut kita lepas dulu, nanti kita cek bareng-bareng. Oke, setelah saya bongkar ya, nih IGBT dan dioda ultrafast saya lepas dari heatsink dari PCB. Ini seperti yang saya katakan tadi ya, dioda ultrafastnya 2 menggunakan F60 UP30DN 60 ampere 300 volt. Nanti kita cek ya. Terus ini, nah di sini yang letak permasalahannya, kecurigaan saya benar ada di IGBT-nya, karena setelah ditelusuri, setelah dicek, diamati lagi, beliau itu mengganti IGBT-nya dengan tipe MOSFET ya, bukan IGBT. Jadi di sini ada salah fatal atau salah besar ketika penggantian komponen mesin las Rhino ini, teman-teman. Harusnya dia part atau jenis komponennya itu IGBT ya, bukan NE MOSFET, bukan PE MOSFET, bukan jenis JFET. Jadi ini IGBT bukan MOSFET ya. Catatan pentingnya di sini pembeda dari MOSFET dan IGBT. Di sini tulisannya sih sebenarnya sama ya, 50N60 dengan yang asli bawaannya 50N60. Tapi di sini ada perbedaan. Di kode awal dia FKA. Sedangkan kalau FKA itu dicari di datasheetnya ya. Kita cari. Kita cari datasheetnya FKA. Itu MOSFET ya. FKA 50N60 ya. Oke, di sini bentar, coba saya bentar. Oke, ini teman ya. Jadi FKA 50N60 itu dia MOSFET, di sini lihat. Nah, FKA 5060 dia N channel MOSFET ya. Saya coba cari-cari datanya, dan ketika dicek ini ada satu yang terpasang tadi, ini yang jebol. Jadi kesalahannya itu beliau itu mengganti IGBT-nya dengan MOSFET. Yang seharusnya terpasang di mesin las ini itu IGBT dengan seri 50N60 atau TGAN ya. Biasanya kalau IGBT itu TGAN atau FL seperti ini 50N60, atau bisa diganti pakai TGAN 60N60 biasanya. Ini coba saya cek ya menggunakan ISR meter. Kita coba buktikan ya. Yang satu ini masih normal, tadi nggak short ya ketika dicek antara ketiga kakinya di pin GDS ya. Di disclaimer ini FKA 50N60 itu MOSFET bukan IGBT, teman. Kita coba cek di sini. Oke, kita coba cek dulu. Gak urip. Oke, ya. NE-MOS kan, N channel MOSFET. Dia MOSFET, teman, bukan IGBT. Jadi kesalahan di sini, teman. Sedangkan yang aslinya ini dia short.
coba saya tes. Ini yang aslinya yang 5060 itu short ya, dia jebol. Jadi beliau salah mengganti dan akhirnya jebol. Nah, service mode dia short men. Nah, dia terbatas sebagai resistor, jadi dia short ini, rusak, jebol ya. Jadi di sini sudah diketahui penyebab permasalahannya, yang katanya IGBT jebol terus langsung meledak ya. Itu karena ini ya, kesalahan penggantian. Jadi perlu diwaspadai, harus teliti dan hati-hati teman ketika membeli part komponen atau part mesin las ya. Jangan asal-asalan beli, walaupun nomor serinya sama 5060 tapi ternyata beda jenis atau beda tipe ya. Harusnya dipasang IGBT dan ternyata setelah dipasang, yang dipasang itu jenisnya N MOSFET atau MOSFET ya, N channel MOSFET. Dan itu secara prinsip kerjanya sudah berbeda teman ya, karena MOSFET itu pinnya 123, pin nomor 1 itu gate, nomor 2 drain, dan yang terakhir itu source. Sedangkan IGBT itu kaki nomor 1 tetap gate, kaki nomor 1 sebagai tegangan biasnya untuk membuka gerbangnya ya. Itu pin nomor 1 gate, nomor 2 itu kolektor, dan nomor 3 emitor. Jadi dia semi transistor teman, cuma ya beda nomor 1 aja, gate. Dan ini jika dibandingkan dengan MOSFET sudah berbeda dari susunan kakinya, GDS dan GCE. Sekaligus untuk frekuensinya juga berbeda teman. Untuk IGBT itu frekuensinya rentang 50 kHz ke bawah ya, sedangkan transistor tuh bisa sampai 100 kHz ke atas, atau mungkin mentok-mentoknya 200 mungkin ya, atau mungkin ada yang sampai 300, tapi jarang. Biasanya kalau SMPS tuh sekitar 100-an kHz untuk MOSFET ya. Dan IGBT itu biasanya driver PWM-nya atau PWM-nya osilatornya itu sekitar 50 kHz. Untuk Rhino atau mesin las Daiden itu biasanya di sekitar 39 sampai 40 kHz. Dan di sini sudah ditemukan masalahnya adalah salah penggantian part ya, atau salah penggantian komponen yang seharusnya dipasang IGBT, dipasang MOSFET FKA nih ya. Perlu dicatat teman ya, jangan asal-asalan beli komponen mesin las walaupun nomor serinya sama. Belum tentu datasnya beda, dan belum tentu datasheetnya sama walaupun nomor seri sama. Jadi perlu dicek lagi ketika akan membeli part komponen mesin las. Sekaligus di sini akan coba saya cek ya untuk dioda ultrafastnya. Kita pastikan diodanya normal juga, jangan sampai nanti diodanya short terus dipasang IGBT baru jebol lagi teman-teman. Kita cek kaki katoda dan anoda. Katoda ada di pinggir-pinggir teman ya. Sorry, anoda di pinggir, kebalik, sorry. Yang tengah kaki katoda ya, yang tengah kaki katoda sebagai output positifnya, dan kaki anoda ada di pinggir-pinggir ini. Kita cek pinggir ke pinggir, katoda anoda 408, ketika dibalik harusnya nggak ada. Oke, kita cek di belakang yang sama, yang sampingnya. Oke, ada nilai, dan ketika dibalik nggak ada, normal. Sekarang kita cek yang sebelah sini, katoda anoda dan nilai, dan kita balik probe merah di kaki katoda, probe hitam kaki anoda, nggak ada. Sebaliknya di sampingnya juga normal, nggak ada masalah. Untuk diodanya masih aman teman. Berarti yang utama tadi ya, salah penggantian MOSFET, harusnya diganti IGBT malah diganti MOSFET. Terus nanti kita rapikan ini bagian driver PWM-nya, driver osilator, karena di sini berantakan banget. Ini ya bekas ledakan MOSFET-nya tadi masih tersisa, dan jalur atau layout PCB-nya sudah banyak mengelupas di sini ya. Ini sudah korosi, ini mengelupas di jumper. Nanti sekaligus kita rapikan ya, dan kita cek untuk output PWM-nya harus dipastikan stabil dulu baru dipasang IGBT. Di sini ada 2 LED indikator hijau, ini sebagai tanda ketika osilator atau PWM sudah bekerja normal. Ketika LED-nya ini belum nyala, berarti tegangan osilator PWM belum sampai ke bagian IGBT teman ya. Jadi 2 LED ini penting sebagai indikator juga, untuk mempermudah juga teman, karena mesin las lain jarang menggunakan indikator seperti ini. Itu saya pernah menemui indikator LED seperti ini di mesin las Prescott atau apa itu ya, saya lupa. Daiden kalau nggak, tapi Daiden jarang ya pakai kayak gini, pakai LED seperti ini. Dulu tuh saya pernah nyervis juga ada LED-nya, saya lupa mereknya temennya.
merek Jerman itu kalau nggak salah. Oke, kita akan coba cek dulu sekaligus merapikan jalur-jalurnya ini, dan nanti kita tes untuk sendernya ini apakah masih normal atau enggak. Ini ya, ada sender, ini juga ada sender sebagai pembatas tegangan di jalur output driver BWM, sekaligus ngecek bagian BWM utamanya, teman. Oke teman, di sini kita langsung fokus saja ke bagian output driver ya, output dari trafo driver atau trafo osilator. Outputnya dia diambil dari sebuah LED ya teman. Di sini ada 2 buah LED yang mati. Jadi nanti saya jelaskan ya. LED di sini bukan hanya sebagai indikator nyala saja, tapi berfungsi untuk penyearah teman. Jadi 2 LED hijau ini mati. Ini warnanya hijau ya. Jangan diganti warna merah, jangan diganti warna kuning, dan jangan diganti warna yang lain. Tapi tadi saya coba untuk warna kuning ya, keluar tegangan 1,8 volt di kaki gate-nya untuk volt DC-nya teman ya. Jadi untuk kedua LED ini sangat berpengaruh ke tegangan gate dan frekuensinya juga. Kita lanjut dulu ya, nanti yang LED nanti saya jelaskan lagi. Di sini di bagian output drivernya ada kapasitor elektrolit atau elko ya. Di sini ada 2 karena di sini ada 2 buah IGBT. Jadi ada 2 subdriver ya, ada subdriver yang ini sama yang ini. Low set dengan high setnya. Ini IGBT digunakan biasanya itu 4060 ya, TKN 4060. Atau bisa diganti pakai TKN 60N60, malah lebih kuat ya, lebih mantap hasilnya nanti. Oke, sebentar. Jadi di sini untuk bagian output drivernya atau bagian subdriver sebelum masuk lagi gate IGBT itu banyak sekali kerusakan, atau kerusakannya cukup parah teman. Di sini yang pertama, jalur atau layout PCB banyak mengelupas, kelihatan di sini ya. Nih banyak mengelupas, jalur-jalurnya korosi ya, korosi. Terus kaki komponen di sini juga korosi, lihat nih teman. Ini kapasitor snubber ya, kapasitor dan R untuk snubber. Jalur outputnya di kaki komponennya ini ada korosi ya, banyak yang korosi, berkarat, dan ini komponennya lepas sampai benar-benar lepas ya dari solderan PCB-nya, dari pad PCB-nya dia sampai lepas dia karena saking parahnya korosi. Jadi untuk bagian subdriver ini nanti akan saya coba ganti semua ya komponennya biar lebih awet juga. Dari kapasitor snubber, kalau R-nya ini masih aman teman, untuk R 5 watt 22 ohm ini masih aman ya. Untuk IGBT nanti juga akan saya ganti tapi di akhir saja. Kita pastikan dulu untuk bagian output drivernya ini, subdriver kedua low set dan high setnya normal dulu teman. Di sini ada elko 4,7 mikrofarad ya, 4,7 mikrofarad 50 volt, fungsinya untuk filter tegangan ya, penstabil tegangan yang masuk dari penyearah. Nah, penyearahnya dari ini tadi, nih dari LED ini tadi teman ya. Jadi di sini ada LED ya, di sini juga ada LED yang ini hijau, warna green ya atau hijau. LED di sini bukan hanya sekedar untuk indikator nyala saja teman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang pemula atau yang masih belajar ya, masih pertama belajar inverter las, khususnya yang IGBT ya, yang pakai finalnya IGBT, itu biasanya di mesin-mesin las tertentu menggunakan penyearah sebuah ini LED ya, LED, untuk penyearah dan pembatas tegangan sebelum masuk kaki gate-nya. Jadi dari outputnya ini teman, yang saya tunjuk pakai pencet ini trafo kecil ini ya. Ini trafo driver atau trafo osilator. Outputnya itu dia disarahkan oleh ini kedua LED ini ya. Yang satu untuk low setnya di kaki gate dan yang satunya di high setnya. Jadi di sini LED-nya itu tidak hanya berperan sebagai indikator saja, tapi ada fungsi lain, yaitu penyearah tegangan dan pembatas ya.
karena LED itu ada tegangannya sendiri kayak genre ya, tapi LED-nya kan ada tegangan spesifikasi masing-masing, setiap warna LED beda-beda. Warna merah misalnya 1,8 volt minimal ya, maksimal 2,1 volt dan lain sebagainya. Itu kan ada spesifikasi dari setiap tegangan LED, masing-masing warna LED ya, itu ada tegangannya minimal dan maksimal sendiri. Jadi di sini untuk penggantian LED ini jangan sembarangan, harus diganti dengan warna yang sama. Karena tadi warna hijau, nanti juga diganti warna hijau. Tapi di sebalik sini sudah saya coba bandingkan, teman. Ini saya coba pasang LED warna hijau dan warna kuning. Nanti kita bandingkan ya. Kita bandingkan tegangan outputnya di kaki kitnya berapa ketika menggunakan LED dengan warna yang berbeda. Oke, di sini 2 elko ini nanti akan coba saya ganti, tapi nanti aja kita coba tes dulu menggunakan LED yang berbeda warna tadi. Untuk elko-nya nanti diganti, tetap diganti ya. Dan di sini ada dua dioda ya. Ini bukan sender. Bentuknya seperti fisiknya sender ya. Bentuknya transparan kayak bentuk dioda sender, tapi di sini adalah dioda biasa ya. Bukan dioda sender. Bukan dioda sender. Di sini ada dioda biasa karena di sini ada simbolnya atau ini keterangannya D12 dan di sini ada keterangan D13. D itu dioda biasa, kalau DZ itu dioda sender ya. DZ itu dioda sender atau Z biasanya. Z itu sender. Kalau di sini tulisannya D. Dan di sini kelihatan ada serinya atau nilainya ya. Itu diodanya 1N4148 ya, atau IN4148 di sini. IN4148 ini juga sama. Banyak arah biasa teman ya. Nanti juga akan diganti biar lebih awet. Di sini ada resistor teman. Ini 3 kilo ya. Oranye, hijau, meo. Oranye, hitam, merah. 3.0 kilo, 3K0 ya, atau 3 kilo ohm. 2 buah. Dia ambil dari katodanya dioda. Di sini juga sama, dia diseri dengan katoda dioda. Dan yang satunya dia masuk ke bagian mana ini? Yang satunya dia masuk ke kaki emitor, teman. Kaki emitor setiap IGBT. Jadi kan ini ada 3 kaki ya, teman. IGBT itu ada 3 kaki, ada kaki gate untuk kaki pertamanya, untuk tegangan bias masuk, frekuensi masuk ya, pulse masuknya. Nih, bukan tegangan bias sih ya, pulse masuknya. Ini gate, tengah kolektor, dan ketiga emitor ya, GCE. Ini juga sama, GCE. Jadi yang satu tadi resistor 3 kilo diseri dengan katoda dioda, yang jalur satunya masuk kaki kolektor, kaki emitor maksudnya, kaki emitor IGBT. Di sini juga sama, ini masuk sini emitor ya. Dan di sini sudah terdapat jumper kayak gini ya, jumper jalur, sudah dikerik-kerik jalurnya. Mungkin sebelumnya gagal servis karena IGBT jebol, dan itu tadi ya salah penggantian MOSFET. Harusnya diganti IGBT, ternyata diganti MOSFET FGA, itu salah besar. Di sini ada resistor yang terlepas ya. Ini nilainya 10 ohm biasa di kaki gate ya, di kaki gate IGBT maupun mesin las yang menggunakan MOSFET ya. Itu di R gate-nya, resistor gate-nya itu biasanya 10 ohm atau 5,1, tapi kebanyakan pakai 10 ohm ya. Ini hilang resistornya, tadi ada di belakang ya, itu saya coba jumper di belakang dulu untuk nyoba. Ini nanti diganti sekalian, dipasang. Ini jalur kolektornya mengelupas di jumper kayak gini. Yang jumper bukan saya, tapi bengkel sebelumnya mungkin. Atau mungkin dicoba perbaiki sendiri mungkin ya beliaunya. Ada solasi double tip, diganjel double tip untuk ganjel isolator ya, antara hedging dengan jumpernya ini. Ini ya parah, ini salah, nggak boleh kayak gini ya. Lanjut, di sini ada kapasitor ya, kapasitor non polar dia nilainya 224
serinya 224J atau 220 nano 220 nanofarad ya. Ini di bagian output trafo driver ya, nih sini. Nah ini teman, ini ya, ini di jumper dengan outputnya tadi, output LED ya. Blurnya enggak. Nih kapasitor ini tadi ya, dia dapat kaki anode, kaki anoda ya. Nih dapat kaki anoda, yang satunya dapat kaki katoda LED ya, di paralel dengan LED ya kapasitornya. Juga di bagian ini filter untuk output dari trafo osilator ini ya, jalurnya trafo osilator, trafo driver. Yang satu masuk yang sini dan yang satunya masuk yang sebelah sini, low set sama high setnya. Nanti kita telusuri juga yang sebelah sini, ini untuk low set teman ya, bentar. Yang sebelah sini untuk low setnya, dan yang sebelah sini untuk high setnya teman. High setnya dia dapat positif dan low setnya dia dapat negatif, seperti itu ya. Kaki kolektornya dia dapat positif, yang sebelah sini dia kaki kolektornya dapat positif, dan yang sini kaki emitornya dapat negatifnya 300 volt. Yang sebelah sini high set kolektornya dapat positif 300 volt, yang sebelah sini emitornya dapat negatif 300 volt atau dari PSU primer ya. Oke, di sini langsung aja kita coba nyalakan ya, kita cek, kita buktikan bahwa LED ini sangat berpengaruh pada tegangan gate ya. Tegangan gate yang masuk untuk supply untuk menggerakkan IGBT-nya teman. Di sini sudah saya pasang pengaman berupa ini hambatan berupa bohlam 100 watt di seri di bagian input tegangan AC PLN-nya untuk pengaman biar tidak ada konsleting. Jadi kalau konslet bohlamnya nyala ya, sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Sekarang kita coba nyalakan teman. Kita coba nyalakan dan kita cek ya untuk tegangan gate-nya. Nanti kita bandingkan yang warna kuning sama warna hijau. Ini untuk ngetes aja teman. Untuk penggantian nanti tetap diganti pakai warna hijau, karena yang awalnya tadi warna hijau ya, tegangannya menyesuaikan LED warna hijau. Ini cuma untuk perbandingan aja, saya coba dibandingkan yang warna kuning sama warna hijau. Oke, kita coba nyalakan. Nah, sudah nyalakan. Jadi penyebab utamanya IGBT jebol atau MOSFET jebol ya, karena ini awalnya rusaknya IGBT jebol terus diganti pakai MOSFET ya, kesalahan penggantian, jadi kerusakannya lebih parah ya di bagian subdrivernya itu tadi. Dan LED-nya ini tadi mati. Kemungkinan awal penyebab IGBT jebol karena LED-nya mati teman ya. Mungkin awalnya itu beliau tidak memperhatikan fungsi LED warna hijau ini. Jadi ternyata fungsi LED ini bukan cuma indikator aja, tapi sebagai penyearah ya untuk tegangan gate-nya. Jadi kalau LED-nya mati, tegangan gate hilang. Dan sudah pasti kalau tegangan gate hilang, IGBT bergerak sendiri. Kaki kolektor emitor terhubung sendiri, nggak ada yang handle, nggak ada yang menggerakkan osilasinya. Akhirnya IGBT-nya jebol karena overload dan overheat juga. Seperti itu teman, kesimpulannya dari kerusakan mesin las ini. Jadi kerusakan awalnya gara-gara sepele ya, karena LED yang mati, atau mungkin setelah diganti, salah penggantian MOSFET itu tadi, LED-nya jadi mati, terus jebol lagi gitu IGBT-nya.
Dan di sini juga tadi ya, maksudnya IGBT-nya salah diganti dengan MOSFET. Itu yang menyebabkan kesalahan di inverter las kali ini. Jadi ini untuk pelajaran bagi teman-teman pemula atau teman-teman yang baru bongkar mesin las, jangan coba-coba diganti IGBT sebelum tegangan driver dan tegangan gate-nya normal. Seperti itu teman. Di sini langsung kita coba. Ya, DC-nya dulu kita coba level DC dan nanti kita coba AC-nya pakai multimeter analog ya, karena multimeter yang ini nggak mampu untuk tegangan AC di frekuensi tinggi. Saya belum beli multimeter yang lebih bagus. Ini multimeter yang ini, yang digital ini nggak mampu untuk tegangan AC di kaki gate-nya. Untuk tegangan driver nanti kita cek juga pakai osiloskop, teman. Tenang aja. Oke, di sini kita coba untuk low setnya dulu, teman. Kaki gate-nya probe hitam dan probe merahnya di kaki emitor. Kelihatan di situ ya. 1,883 atau 1,9 ya, 1,8 volt, mendekati 1,9 volt dan stabil dia. Ini ya, kita bandingkan dengan kaki gate emitor. Kita bandingkan dengan kaki katoda anoda LED-nya. Sama kan? Berarti LED warna kuning ini dia mengeluarkan tegangan disearahkannya menjadi 1,8 volt. Dia outputnya dari LED dan di kaki gate-nya juga sama 1,8 volt. Sekarang kita coba di headset-nya, probe hitam kaki gate, probe merah kaki emitor. Di sini tegangan terbaca 2,49 atau 2,5 volt. LED warna hijau outputnya segitu untuk dipasangkan di jalur gate-nya, output driver ya 2,49 kaki katoda anoda. Kita bandingkan kaki gate dan kaki emitor, sama kan? Berarti untuk warna LED sangat berpengaruh terhadap output keluaran yang masuk di jalur gate IGBT. Jadi jangan salah penggantian LED ya. Jangan diganti kuning, jangan diganti putih. Harus diganti dengan warna yang sama, yaitu hijau. Ini cuma untuk perbandingan aja. Saya ganti warna kuning sama warna hijau untuk membandingkan tegangan yang keluar ketika warna LED berbeda. Seperti itu, teman. Kalau di sini dicek pakai frekuensi, apakah kuat tester saya? Nggak kuat, teman. Testernya nggak kuat kalau ngecek di AC tegangan tinggi. Kalau ngeceknya di sini, di drivernya dia kuat. Coba kita cek ya di drivernya. Untuk drivernya berarti dia normal, teman. Kita coba cek ya, untuk ngecek drivernya cukup mudah. Apakah dia normal atau belum? Maksudnya udah bekerja atau belum? Karena di sini LED indikator sudah nyala dan tadi tegangan gate juga sudah keluar di sisi low set maupun high setnya. Berarti PWM di sini normal dong, Mas? Iya, normal. Kita coba cek di sini kan ada ini ya. Ada soket atau konektor ke bagian termistor atau sensor suhu yang nyangkut di sini. Nah, ini teman. Ini kan ada sensor termistor ya. Sebagai sensor suhu. Kita coba shortkan. Kita coba shortkan konektornya. Nanti harusnya kedua LED ini mati ya kalau di shortkan, karena dia protect atau OC, over current protection ya. Kita coba shortkan ya. Kedua LED di sisi subdriver atau output osilatornya dia mati. Kita coba lepas, nyala lagi. Kita coba shortkan lagi sensornya, dia mati. Berarti untuk OCP ya, atau OC over current protectionnya, PWM-nya masih normal dan bekerja dengan baik ya. Coba di sini bagian bawah, teman. Itu kan ada warna hijau ya. Warna hijau itu untuk lampu power dan sebelahnya ada warna merah untuk protect. Coba kita shortkan. Warna merah nyala ya. Tuh, warna merah nyala kan. Lagi. Nah, warna merah nyala. Oke, berarti PWM masih bekerja dengan baik. Sekarang kita coba ini ya, coba cek di tegangan output drivernya. Output driver yang IRF 9Z dan IRF Z24N dan IRF 9Z24N, dua pasang ya di sini. Harusnya sudah normal karena di sini LED di subdriver sudah nyala, output osilator sudah nyala.
Kita coba cek tegangan drivernya di kaki drain MOSFET IRF C24N dan IRF 9 C24N. Probe hitam di kaki ground 24 volt dan kaki probe merah di kaki drainnya. Kita coba cek ya. Ini kaki drain. Oke, tegangan terbaca 14,48 mendekati 15 volt normal. Normalnya di outputnya driver IRF ya, 4 MOSFET IRF Z24N maupun IRF 9 Z24N yang P maupun N channel. Outputnya di kaki drain, kedua kaki drain itu harus sama 15 volt ataupun sekitar 13 sampai 16 volt. Di sini terbaca 14,49 tempat 8. Yang satunya ini berpasangan ya. Juga sama. Kita coba langsung cek frekuensi. Untuk frekuensi mesin las yang menggunakan final atau output finalnya itu pakai IGBT, itu frekuensi kerjanya sekitar 50 kHz ya. Kita coba cek. Oke, di sini terbaca frekuensi terbaca 55,54, 55,5 kHz. Cek yang satunya. Oke, frekuensi di kedua pasang MOSFET ya, atau di keempat MOSFET drivernya sama, stabil juga, nggak ada masalah. Oke, lanjut kita coba cek pakai ini, pakai osiloskop ya. Kita coba tes cek gelombangnya. Itu osiloskop di sana. Kita coba cek pakai osiloskop. Wih. Oke, maaf tadi alarm nyala. Oke, kita cek probe osiloskop itu, osiloskop yang kecil itu teman, belum bisa beli yang besar. Ya semoga aja bisa cepat beli yang besar ya. Oke, nyalakan dulu probe-nya. Bentar. Ini yang probe-nya belum kepasang lor. Probe hitamnya belum kepasang ke ground. Coba lagi. Nah, sudah kan itu di sana. Teman ya. Saya dekatkan. Nah, itu bentuk gelombang PWM-nya. Frekuensi sama ya 55 kHz. Duty cycle 40%, 44%. VRMS-nya sama 14 volt. Volt peak to peak-nya 29 volt. Sudah stabil. Ini output drain ya. Output drain-nya tadi di sini. Yang satunya kita cek juga ini. Oke, sama juga. Frekuensi sama, duty cycle sama. Gelombang nggak ada yang cacat ya. Itu ya banyak ripple. Karena osiloskopnya juga osiloskop rakitan tuh ya. Sekarang kita coba cek di output drivernya teman. Tadi kan sudah di output drain ya. Sekarang kita cek di output PWM-nya, maksudnya output dari PWM control atau output dari IC KA3525, IC utama ya. Ini di kaki gate-nya IRF Z24N dan IRF 9 Z24N. Normalnya 5 volt. Oke, di sini gelombangnya lebih kecil ya, karena 5 volt. Tegangannya 5 volt, VRMS-nya. Duty cycle tetap sama 44% dan frekuensi juga sama 55 kHz. Oke, yang satunya kita coba cek yang bawah. Ini ya. Oke, sudah normal teman. Untuk ngecek yang P channel kita balik probe-nya dulu. Ngecek P channel kita coba balik probe-nya ya. Karena probe-nya harus dibalik teman. Maksudnya dibalik itu kalau P channel ngeceknya terhadap positifnya teman, bukan terhadap negatif ya kalau P channel. Karena outputnya P channel outputnya negatif ya di kaki gate-nya. Kalau kita balik, bentar, ini harusnya di 24 volt ya sini. Oke, kita lihat di sana. Kita balik di
probe hitamnya kita tempatkan di 24 volt dan probe merahnya di kaki gate IRF 9Z24N atau P channelnya. Sama ya gelombangnya. Ini juga sama. Jadi kalau P channel ngeceknya terhadap positif 24 volt. Kalau yang IRF Z24N atau yang N channel ngeceknya terhadap ground 24 volt. Ini ground 24 volt. Yang ini untuk IRF 9Z24N atau P channelnya dibalik. Nah, seperti itu, teman-teman. Sudah clear kan masalahnya? Berarti di sini untuk kerusakannya di bagian subdriver ya, atau bagian output dari trafo driver atau trafo osilator jalur gate. Terutama tegangan gate tadi hilang di awalnya sebelum ini dipasang ya, sebelum saya pasang LED 2 ini tadi tegangan gate itu hilang karena LED-nya tadi mati. LED yang warna hijau 2 tadi ya. Seperti itu teman, langsung kita rapikan, kita selesaikan dulu mesin las ini, terutama jalur-jalurnya dirapikan dan LED-nya diganti warna hijau. Sekaligus tadi yang saya katakan untuk penggantian elko, resistor, dan dioda juga akan saya ganti. Nanti kita lihat hasilnya setelah diganti IGBT yang baru. Karena tegangan gate sudah normal, nanti ganti LED warna hijau, maka sudah berani dipasang. Oke teman, di sini sudah jadi, sudah saya rapikan dan jalur-jalurnya yang awalnya berantakan ini sudah saya rapikan ya, udah lebih bersih. Ini saya jumper karena jalurnya banyak yang mengelupas dan korosi juga. Ini jalur positif ya teman ya, jalur positif. Yang ini jalur positif dari primer PSU utama, dari keluaran output dioda bridge atau rectifier. Ini elko besar 2, filter 400 volt atau 450. Ini elkonya 470 ya, 470 400 volt. Ini yang jalur tegangan positifnya saya jumper karena jalurnya mengelupas, dan ini saya jumper ke kaki kolektor IGBT yang high set ya dapat positif, dan ini yang low setnya dia emitter dapat ke negatif 300 volt. Tadi yang positif high set dapat plus 300 volt. Ini kaki kolektor yang low set output, ini kaki emitter yang high set menjadi outputnya juga. Dia dibagi, di sini ada kapasitor ya, dia ada kapasitor Miller di sini 475 atau 4,7 mikrofarad, 400 volt atau 250 volt ya. Ada 4 biji di sini ya, belakang sana. Aduh, kemarin udah diperlihatkan teman ya, kelihatan. Ini yang 2 dari tegangan negatif dari jalur ground 300 volt, yang satunya dari outputnya IGBT ya, masuk ke trafo utama atau trafo outputnya. Ini sudah jadi teman, tinggal ngetes ya, dan sebelumnya juga sudah saya tes. Ini saya tambahkan potensio juga, potensiometer 1 kilo untuk mengatur level arusnya, mengatur lebar arus outputnya teman ya, karena nggak dibawakan potensionya, tegangan output. Terus kita cek nanti untuk tegangan gate IGBT-nya berapa dan frekuensinya berapa setelah dipasang IGBT. Coba bismillah ya, ini sudah disari dengan lampu bohlam 100 watt untuk pengamannya. Oke, ada bunyi relay cetik, dan ini 5,1 volt dia tegangan untuk ini input trimbat ya, input potensio, tegangan yang menyuplai potensionya 5 volt. Ada ini tegangan output tuh ya, tegangan outputnya dia 69,6 volt mendekati 70 volt. Oke, sudah sip, dan itu frekuensinya teman ya, frekuensinya 55 kHz, duty cycle-nya 37%, VRMS-nya itu, ini untuk tegangan driver teman ya, tegangan driver di sini di 4 MOSFET IRF Z24N dan IRF 9Z24N tegangannya 14 volt, terbaca di osiloskop itu 10 volt ya, agak beda biasanya.
Tapi di sini sebelumnya kan dicek 14 volt ya, atau 13, sekian 14 volt. Kita cek tegangan gate-nya menggunakan analog ya. Nah yang ini belum mampu, belum beli tester yang lebih canggih, yang lebih akurat maksudnya, yang true RMS-nya bagus. Oke, kita akan cek teman ya, tegangan di kaki gate-nya apakah sama seperti sebelum dipasang. Harusnya sama teman ya. Kita cek tegangannya harusnya 12 volt AC teman ya. 12 volt AC sampai 15 volt AC di sini. Oke, bentar terbalik. Nah, oke, 14 volt ada, sebelah sini juga ada. Oke, mantap, sudah stabil. Coba kita pindah untuk DC nya, tegangan gate menggunakan versi DC nya teman, harusnya 2,4 volt ya. Oke, normal. Sebelah sini juga sudah oke, 2,4 volt juga sama. Ini tegangan outputnya sudah normal teman, mantap lah, sip. Terus untuk video pengetesannya sudah saya buatkan sebelumnya, nanti tinggal di akhir video aja ya. Ini tinggal tinggal dikirim ya, kirim ke pemiliknya, ada di mana, Pamekasan ya kalau nggak salah. Oke mas, siap kirim nih cus. Mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hobi elektronik. Siap.